Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami adalah kelompok 16 mata kuliah Interaksi Manusia Komputer kelas D, dosen pengampu Bu Hafara Firdausi. Jadi di sini kami akan menjelaskan proyek tengah semester kami yang berjudul Perancangan Desain Antarmuka Pembayaran Digital yang Ramah untuk Lansia. Berikutnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Angga Firmansyah dengan NRP akhir 062. Saya Hanif Maula Faizi dengan NRP 064. Saya Danis Warafasa Novanto dengan RP 050. Berikutnya kami akan langsung membawakan bagian awal dari hasil produk kami. Pertama-tama sedikit overview dari sistem atau produk yang kami gunakan, yang akan kami buat. Pertama adalah abstrak. Yang dimana abstrak ini adalah menggunakan perkembangan teknologi yang berdasarkan kepada perkembangan teknologi digital yang pesat di Indonesia, yang mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat untuk transaksi, khususnya di transaksi. Karena pembahasan utama kami adalah mengenai transaksi dengan target konsumen adalah lansia atau yang berumur senior. Nah, pada bidang bidang lansia ini kami akan meneliti pada bagian bagaimana kami bisa meneliti bagaimana para lansia tersebut melakukan pembayaran dengan QRIS atau pembayaran digital dengan e-wallet. Nah, kemajuan teknologi yang kian pesat belum bisa dirasakan merata oleh semua kalangan dikarenakan kelompok lansia masih memiliki dan menghadapi berbagai hambatan. Nah, seperti kesulitan menggunakan aplikasi, navigasi yang membingungkan, serta kekhawatiran terhadap transaksi. Nah, penelitian ini sangat bertujuan untuk merancang solusi UI/UX sistem pembayaran digital yang inklusif dan ramah lansia dengan menggunakan pendekatan design thinking sebagai metode kami. Melalui metode wawancara terhadap 3 orang pengguna dewasa yang mewakili kelompok pengguna lansia, ditemukan berbagai tantangan seperti teks yang ukuran kecil, tampilan antarmuka yang terlalu padat, hingga kebutuhan akan panduan visual. Nah, hasil dari tahap empathize dan define dianalisis dalam bentuk affinity diagram, empathy map, user persona, dan user journey map. Diharapkan rancangan solusi yang dikembangkan mampu menjawab permasalahan ini secara nyata dan menjadi dasar dalam menciptakan prototipe sistem pembayaran yang lebih mudah, aman, dan mendukung kemandirian digital pengguna lansia. Berikut latar belakang kami tentu saja tentang mengenai perkembangan teknologi digital di Indonesia. Telah mengalami percepatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dari kutip dari laporan Hootsuite dan We Are Social tahun 2023, pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 200 juta orang. Adopsi teknologi seperti mobile banking, QRIS, dan belanja daring terus meningkat. Transformasi digital ini membawa kemudahan dan mengakses layanan finansial, melakukan transaksi daring, serta mengintegrasikan sistem pembayaran non-tunai yang semakin populer. Namun, digitalisasi ini belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh seluruh usia. Nah, contohnya untuk para kelompok lanjut usia, masyarakat yang berusia 50 tahun, yang mendekati 50 tahun dan 50 tahun ke atas, masih mengalami kesenjangan digital dikarenakan keterbatasan mereka terhadap pemahaman teknologi. Dan juga desain antarmuka yang sangat kurang ramah lansia, serta kekhawatiran terhadap penipuan daring, serta kesalahan transaksi. Nah, kondisi ini yang menyebabkan rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan lansia, termasuk dalam aktivitas pembayaran digital seperti QRIS, M-Banking, dan belanja online. Nah, berdasarkan observasi awal dan wawancara singkat kami dengan pengguna lansia, ditemukan beberapa tantangan utama. Contohnya seperti demikian, kesulitan dalam navigasi aplikasi antarmuka, ukuran teks yang terlalu kecil, kurangnya panduan atau bimbingan interaktif, serta ketergantungan pada anak atau keluarga untuk menyelesaikan transaksi. Rendahnya literasi digital ini tidak hanya menghambat kemandirian lansia, tapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pengguna teknologi digital. Untuk itu, diperlukan pendekatan berbasis desain pengalaman pengguna atau user experience design yang lebih inklusif dan lebih empatik agar sistem pembayaran dapat diakses dengan nyaman, aman, dan mandiri oleh pengguna lansia. Nah, inisiatif ini penting demi mewujudkan transformasi yang digital yang adil dan menyeluruh. Berikutnya, pada tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan juga mengembangkan konsep sistem pembayaran digital yang lebih inklusif dan ramah pengguna lansia, guna menjembatani kesenjangan digital serta meningkatkan partisipasi kelompok lanjut usia dalam ekosistem digital.
Hal yang diharapkan dari proyek ini meliputi yang pertama, menyediakan desain solusi pembayaran digital yang lebih sederhana, inisiatif, mudah diakses oleh pengguna lansia, intuitif. Dua, mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan hambatan utama pengguna lansia melalui riset kualitatif seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, menghasilkan user persona, user journey map, dan empathy map yang merepresentasikan pengalaman nyata lansia dalam mengakses pelayanan pembayaran digital. Lalu menyusun prototipe awal yang biasa disebut low fidelity, aplikasi pembayaran digital yang didasarkan pada kebutuhan preferensi pengguna lansia. Lalu yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan desain antarmuka pada sistem pembayaran digital existing berdasarkan prinsip usability serta desain inklusif yang telah kami analisis dan teliti. Untuk berikutnya pada bagian metode bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Lalu selanjutnya pada bagian metode, di sini kita menggunakan metode desain yang berupa design thinking. Nah, metode ini dikembangkan oleh Herbert A. Simon dan kami menggunakan metode ini karena untuk pendekatan mempermudah dalam analisis desain antarmuka untuk membuat desain pengalaman pengguna yang optimal. Metode design thinking sendiri memiliki 5 tahap, yaitu tahap empathize, tahap define, tahap ideate, tahap prototype, dan juga tahap test. Pertama, yaitu pada tahap empathize. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling mendasar dari metode design thinking. Pada tahapan ini kita mencari data terkait topik yang akan kami bawa. Dan juga tahap ini digunakan sebagai pendekatan awal dalam mengetahui kebutuhan pengguna terkait desain yang akan kami buat. Metode untuk mengumpulkan data yang kita gunakan yaitu metode wawancara. Dan terdapat 3 responden dengan nama yang disamarkan yaitu Bu Kina, Bu Irma, dan juga Bu Nimar. Dengan usia masing-masing 49 tahun, 50 tahun, dan juga 44 tahun. Dengan rata-rata profesi ibu rumah tangga, 2 orang, dan juga seorang wirausaha. Frekuensi penggunaan teknologi bagi setiap narasumber yaitu yang pertama setiap hari, yang kedua 7 hingga 8 jam per hari, dan yang ketiga kurang lebih yaitu selama 3 jam per hari. Untuk bukti wawancaranya sendiri terdapat di akhir halaman berupa dokumentasi wawancara. Nah, berikut juga ada beberapa cuplikan jawaban serta keluhan dari responden wawancara. Yang pertama, yaitu tampilan aplikasi lebih sederhana dan mudah dimengerti. Lalu ada menu terlalu banyak ditampilkan sekaligus yang membuat kita kebingungan. Lalu yang ketiga yaitu bantuan suara justru bikin kita bingung dan juga berisik. Lalu yang keempat ada saya senang bisa transaksi, tetapi tetap takut salah kirim. Selanjutnya ada kalau ada gambar langkah-langkahnya mungkin lebih mudah. Nah, dari wawancara yang kami lakukan, kami menemukan masalah bagi orang tua saat melakukan pembayaran secara online. Berikut ini merupakan beberapa masalah utama dari masalah yang kita dapatkan. Yang pertama, yaitu adalah pengguna mengalami keraguan dan kekhawatiran saat transaksi, terutama karena tampilan antarmuka yang tidak intuitif. Yang kedua, yaitu karena ukuran teks dan jumlah menu menjadi tantangan utama. Contohnya ukuran teks yang terlalu kecil atau jumlah menu yang terlalu menumpuk sehingga membingungkan. Lalu selanjutnya ada masalah tentang kebutuhan akan bantuan visual, panduan interaktif, dan juga review sebelum transaksi. Seperti tutorial panduan tahap per tahap dalam kita melakukan transaksi, hal berikut perlu diterapkan agar tidak terjadi kebingungan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Lalu, yang keempat, ada semua responden mengandalkan anak atau keluarga sebagai bantuan ketika bingung. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya fitur bantuan dalam aplikasi sehingga mereka kebingungan dan tidak tahu ingin menanyakan siapa dan pilihannya yaitu menanyakan kepada orang terdekat. Selanjutnya, ada sebagian besar pengguna belum pernah ikut pelatihan digital. Kurangnya pelatihan digital untuk orang tua di Indonesia sendiri berakibat pada banyaknya kebingungan dalam teknologi-teknologi terbaru. Lalu yang terakhir yaitu adanya beberapa lebih nyaman dengan teks daripada icon.
Dan bantuan suara sendiri dianggap tidak selalu efektif. Karena terkadang ada orang lebih suka membaca dan ada sendiri orang yang lebih suka melihat gambar-gambar. Jadi orang memiliki preferensinya sendiri. Tapi ketika orang tua mungkin lebih banyak orang tua yang lebih suka menggunakan icon. Untuk tahap selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya ada di tahap define. Bisa naikkan dikit screen. Nah, oke. Jadi di tahap define ini merupakan detail dari desain antarmuka dan juga pengalaman pengguna berdasarkan kebutuhan dan juga permasalahan yang didapat dari hasil observasi dan wawancara sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan data dari wawancara yang sebelumnya, berikutnya di bawah-bawah adalah kerangka permasalahan dan kebutuhan yang jelas dari hasil tahap empathize sebagai dasar desain solusi kita nanti. Yang pertama, di affinity diagram. Di sini kita mendapat visual bahwa yang pertama, di kategori visual ini kita menemukan bahwa banyak responden itu merasakan bahwa tulisannya terlalu kecil, ikonnya membingungkan, dan juga tampilan terlalu padat. Dan ini bisa mengganggu para responden tersebut saat ingin menggunakan transaksi. Selanjutnya, di kategori navigasi, para responden menemukan bahwa menu yang ditampilkan sekaligus itu membuat mereka kebingungan dan juga tidak tahu alur langkahnya menjalankan transaksi online. Selanjutnya, dirasa aman. Para responden menemukan rasa takut akan salah transfer, takut akan uang hilang, dan juga perlu konfirmasi ulang, apalagi ke orang terdekatnya agar bisa meyakinkan mereka bahwa uang mereka tersebut sudah aman. Selanjutnya, dukungan sosial. Semua responden mengandalkan anak mereka untuk membantu saat mereka kebingungan setiap akan transfer. Selanjutnya, harapan. Para responden berharap agar ada beberapa aspek yang bisa dikembangkan lagi, yaitu panduan visual, tampilan sederhana, dan juga fitur transaksi yang aman dan juga gratis. Selanjutnya di empathy map. Di sini kita mendapatkan pemahaman ya, bahwa aspek-aspek di sini itu kita mendapatkan mengapa dibalik kebutuhan dan juga keinginan pengguna tersebut. Yang pertama, says. Banyak responden itu mengatakan bahwa saya takut salah pencet tombol, atau menunya terlalu banyak ditampilkan sekaligus, dan juga panduan interaktif yang sangat membantu. Nah, di sini kita menemukan bahwa ketakutan yang mereka dapat itu karena adanya tempat UI-nya yang tidak terlalu strategis untuk para lansia, sehingga bisa membuat mereka canggung dan khawatir akan melakukan kesalahan. Selanjutnya, things. Para responden berpikir bahwa tampilan ini terlalu rumit. Kalau bisa tampilannya lebih gampang, atau kalau ada gambar langkah-langkahnya mungkin lebih bagus. Selanjutnya, those. Para responden itu mereka bertanya ke anaknya untuk mengecek ulang transaksi yang sudah mereka lakukan, atau scroll dengan perlahan, yaitu mencari menu-menunya, atau menyimak notifikasi dan cek bukti transfer di bagian riwayat transaksi. Selanjutnya, feels. Para responden cemas dan takut mungkin salah transfer dan salah tekan tombol. Karena mereka cemas dan takut, mereka akhirnya bingung dan juga mereka melakukannya secara perlahan-lahan. Nah, selanjutnya mereka bisa terbantu dan bisa lebih percaya diri lagi. Selanjutnya, di user persona. Di sini di user persona ini adalah profil yang mewakili target audience yang yang sudah kita wawancarai sebelumnya. Di sini kita mengambil Bu Irma sebagai perwakilan dengan usia 50 tahun, profesi sebagai wirausaha kuliner,
dan menggunakan M-Banking hampir setiap hari, tetapi sering ragu. Nah, dengan kebutuhan Bu Irma ini, Bu Irma membutuhkan navigasi sederhana, yaitu petunjuk visual dan juga teks yang besar. Hambatannya, Bu Irma ini merasa menu yang ditampilkan secara sekaligus semuanya itu membingungkan dan bahkan takut akan salah transfer. Selanjutnya, harapan Bu Irma sendiri yaitu bisa ditingkatkan lagi panduan visual, tampilan scroll, dan juga keamanannya ditingkatkan lagi. Selanjutnya, user journey map. Di sini kita mendapatkan representasi visual yang menunjukkan bagaimana seorang pengguna itu berinteraksi dengan produk atau layanan dari awal hingga akhir. Yang pertama, pada saat responden membuka aplikasi, aksi dari pengguna itu yaitu mencari ikon aplikasi di handphone, lalu berpikir, aplikasinya ada yang mana ya? Nah, di sini emosinya akan bingung. Nah, dari sini kita mendapatkan peluang desain. Mungkin ikonnya bisa lebih besar dan mencolok dengan kontras yang tinggi. Tahap selanjutnya, memilih menu. Aksi pengguna tentunya meng-scroll ke menu pembayaran. Dan pasti mereka berpikir, maaf ini belum diganti ya. Di sini harusnya benar nggak ya yang ini? Nah, tentunya di sini mereka takut akan salah pencet, dan juga di sini mereka akan cemas dan ragu. Selanjutnya, mungkin di sini peluang desain pada tahap yang ini, kita bisa bikin menunya bertahap, dan semua menunya itu tidak tampil secara sekaligus. Jadi bisa satu-satu. Selanjutnya, transaksi. Nah, pada tahap transaksi ini, pengguna akan memasukkan data dan juga memasukkan PIN-nya. Di sini mereka akan berpikir, apa data yang sudah dimasukkan itu sudah benar ya? Di sini mereka akan ragu dan juga takut salah. Salah transfer atau salah memasukkan PIN. Mungkin di sini untuk peluang desain kita bisa kembangkan lagi dengan konfirmasi visual dan juga suara untuk feedback ke penggunanya. Selanjutnya, selesai. Setelah selesai transfer, aksi pengguna adalah untuk mengecek riwayat transaksi. Mereka akan berpikir bahwa uang yang sudah ditransaksikan itu aman nggak ya? Sudah sampai ke penerimanya belum ya? Nah, di sini pasti mereka sudah lega karena transaksi tersebut sudah berhasil. Tetapi mereka tetap waspada apakah bahwa uang tersebut benar-benar sudah masuk ke rekening yang dituju. Nah, di sini mungkin kita bisa memberikan peluang desain seperti feedback atau riwayat yang jelas dan mudah dibaca. Jadi teksnya tidak terlalu kecil. Mungkin bisa lanjut scroll ke bawah. Nah, di sini adalah beberapa dokumentasi wawancara kita dengan ketiga responden. Dan ini adalah beberapa daftar pustaka yang kita gunakan untuk mengembangkan abstrak dan juga latar belakang yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Pada bagian metode itu kita menggunakan design thinking dan sebenarnya ada 5 tahap, tapi kita baru bisa merealisasikan menjalankan kedua tahap pertama yaitu empathize dan juga define karena adanya sedikit keterbatasan waktu. Jadi mungkin segitu saja dari kami. Kami kelompok 16 pamit undur diri. Terima kasih. Makasih.